Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai usaha dan daya. Materi ini adalah materi pada bab kedua di kelas 8. Simak baik-baik ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama membahas rumus-rumus mengenai usaha dan daya, serta contoh-contoh soal. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulismu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah belajar materi ini adalah memahami konsep usaha, sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Lalu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang penggunaan manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Khusus video pembelajaran kali ini hanya akan dibahas mengenai usaha dan daya. Materi pesawat sederhana akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita mulai materinya ya. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0. Itulah usaha dalam fisika. Di layar, kalian bisa melihat ada tabel mengenai beberapa pernyataan yang harus dikelompokkan, mana yang termasuk usaha, mana yang termasuk bukan usaha. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Yang kedua, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Dan yang kelima, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Coba sebelum melihat jawabannya, kalian jawab mana pernyataan-pernyataan yang termasuk usaha, mana yang termasuk bukan usaha. Sekarang kita cek ya, mana saja jawaban kalian yang benar. Pernyataan pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Dalam fisika, itu disebut usaha. Lalu pernyataan kedua, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Itu juga termasuk usaha. Yang ketiga, Salma mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, itu termasuk bukan usaha. Lalu yang keempat, Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Itu juga bukan usaha. Lalu yang terakhir, pernyataan kelima, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Itu juga termasuk usaha. Dari 5 pernyataan, berapa pernyataankah kalian jawab dengan benar? Kalau kalian bisa menjawab kelima pernyataan tadi dengan benar, good job ya. Sebelum kita membahas mengapa ada kejadian atau pernyataan-pernyataan tadi yang disebut usaha, ada yang bukan usaha, kita bahas dulu pengertian usaha atau kerja. Usaha atau kerja dalam fisika itu lambang besarannya adalah W besar. W ini adalah dari kata work atau kerja. Usaha adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda dalam setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis yang lurus. Mengenai gaya dan perpindahan, kalian sudah belajar pada video pembelajaran sebelumnya.
Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Pada gambar kita bisa lihat ada 3 jenis usaha. Yang pertama, usaha negatif, artinya usahanya dilakukan menjauhi dari arah sasaran. Kalau dalam hal ini ada gerobak yang ditarik justru ke arah kita. Lalu yang kedua adalah usaha positif. Kudanya menarik gerobak sesuai arah sasarannya, yaitu ke arah kanan. Lalu ada yang disebut usaha nol, seperti yang dicontohkan di awal. Usaha akan disebut sebagai usaha nol kalau sekuat apapun kita berusaha mendorong tembok, tapi temboknya tidak bergerak. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan bendanya, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi, ada 2 komponen untuk menghitung besarnya usaha yang dilakukan. Yang pertama adalah F atau gaya, dan yang kedua adalah perpindahan atau delta S. Secara matematis, rumus dari usaha bisa dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Atau ada juga W sama dengan F dikali delta S. Sama saja S-nya yaitu perpindahan dalam satuan meter, F-nya gaya dalam satuan Newton, dan W-nya usaha, satuannya Joule. Kita mulai dengan contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut bergerak sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Kita lihat jawabannya ya. Seperti biasa, dalam fisika biasakan untuk menjawab soal dalam format diketahui, ditanyakan, dan jawab. Yang pertama diketahui adalah gaya Lani sama dengan 100 Newton. Lalu yang kedua gaya Siti 400 Newton. Lalu perpindahan yang ditimbulkan oleh gaya Lani adalah 10 meter, sedangkan perpindahan yang ditimbulkan oleh gaya Siti sama dengan 40 meter. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan Lani atau W Lani dan W Siti atau usaha yang dilakukan Siti. Jawab, W sama dengan F dikali delta S. Usaha Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. Dan usaha Siti sama dengan 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Di sini terlihat bahwa semakin besar gaya dan semakin besar perpindahannya, maka usahanya akan semakin besar. Besaran lain yang berhubungan dengan usaha adalah daya. Lambang besarannya adalah P besar. Itu dari kata power. Daya adalah usaha atau perubahan energi setiap satuan waktu. Materi mengenai energi sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Untuk menghitung daya atau P bisa dilakukan atau dihitung dengan rumus P sama dengan W per T. Karena W sama dengan F dikali S, maka P atau daya ini juga bisa didapatkan dengan rumus P sama dengan F kali S per T. P-nya daya, satuannya Joule per detik atau satuannya Watt, lalu W-nya usaha, satuannya Joule, dan T itu waktu dengan satuan second atau detik. Contoh soal untuk daya, kita teruskan dari contoh soal usaha yang tadi. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Kira-kira berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Sebelum kita lihat jawabannya, coba kalian hitung dulu berapa jawabannya. Sekarang kita cek ya, apakah jawaban kalian betul atau tidak.
Diketahui usaha Lani sama dengan 1000 Joule atau lambangnya W. Lalu usaha Siti 16.000 Joule. Waktu yang dibutuhkan Lani untuk mendorong rak adalah 10 second, sedangkan waktu yang dibutuhkan Siti adalah 40 second. Yang ditanya adalah daya Lani dan daya Siti. Dengan rumus P sama dengan W per T, kita akan mendapatkan daya Lani sama dengan 1000 Joule dibagi 10 second, sama dengan 100 Watt, atau 100 Joule per second. Lalu daya Siti adalah 16.000 Joule dibagi 40 second, sama dengan 400 Watt, atau 400 Joule per second. Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 Watt, dan Siti adalah sebesar 400 Watt. Oke, berikutnya kita akan mencoba latihan soal untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham materi daya dan usaha ini atau belum. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 second. Ada dua pertanyaannya yang harus kalian hitung atau tentukan. Yang pertama, besar usaha yang dilakukan Benny, dan yang kedua, daya yang dilakukan Benny. Sebelum mengetahui jawabannya, coba kalian hitung sendiri ya. Sekarang kita lihat jawabannya ya. Diketahui gaya Benny sama dengan 250 Newton. Perpindahan yang dialami bendanya adalah 50 meter. Dan waktu yang dibutuhkan Benny adalah 50 second. Ditanya, A adalah usaha, B adalah daya. A, W sama dengan F dikali delta S, sama dengan 250 Newton dikali 50 meter, sama dengan 12.500 Joule. Dan daya yang dilakukan Benny atau P sama dengan W per T, sama dengan 12.500 Joule per 50 second, sama dengan 250 Watt. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menjawab dengan benar? Kalau sudah bisa, berarti kalian sudah paham mengenai usaha dan daya. Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, ilmunya bertambah mengenai usaha dan daya ya. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Wassalamualaikum. Sampai jumpa pada materi IPA berikutnya.